Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa, di Kabar Bisnis ini kita punya informasi-informasi terkait dengan dunia bisnis yang tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman. Seriously? Ada informasi apa nih di hari ini? Ini keren banget sih, Nuh. Bisnis tak sengaja katanya. Oke, Apalagi bentar lagi kan Idul Fitri, abis Idul Fitri itu Idul Adha yang dimana banyak orang nikah nih. No, God, please, no! Ya, Ya kan? Gitu. Habis Lebaran itu banyak yang Pasti nikah. yang abis Lebaran itu banyak yang nikah. Bukan lain adalah bisnis seserahan. Nani? Oke, bisnis seserahan. Ini nggak sengaja sih katanya. Bisnis tak sengaja, kotak seserahan hingga raup puluhan juta. Mau coba? Nah, kita datengin info ini dari detik.com. Oke, seserahan menjadi salah satu bagian yang paling penting dalam sebuah pernikahan, jelas lah. Jadi menunjukkan kalau kata orang tua dulu tuh kapabilitas dari seorang cowok tuh. Ya. Damn! Ditambah tradisi kita banyak yang seperti itu gitu. Padahal nggak gitu juga sih. Ya, ibaratnya wajib enggak, cuman karena tradisinya seperti itu jadi kayak yang ya udah pakai aja sih, itu juga meramaikan pernikahan kita juga. Nice. Dan juga ini itu jadi salah satu peluang ya nggak sih Ya. untuk teman-teman yang mau berbisnis di kotak seserahan ini. Betul. Nah, proses pengemasan ini membutuhkan tenaga dan biaya yang nggak cukup sedikit ya. Jadi yang jadi masalah kadang kemasan itu tak terpakai dan dibuang usai pernikahan berlangsung. Nah, dia ngambil celah di situ nih, daripada dibuang, ya udah kita aja yang jadi jasa sewanya gitu. Ya kan? Kalau dulu mah kan kalau misalnya bikin seserahan, keluarga kita nih bikin, abis itu nggak dipakai, dibuang. Nah, kalau ini enggak, dia melihat peluang itu, dia bikin usaha sewa kotak seserahan, namanya lewat box hantaranku. Mantap. Hantaranku namanya. Dia menguruk omset puluhan juta dari sewa kotak seserahan ini. Oh my God! Wow! Boleh juga nih ya. Jadi ada sewa kotak seserahan gitu. Oke. Unik juga sih. Bagaimana perjalanan Iswara membangun bisnisnya? Bisnis Iswara ini sebenarnya terhitung baru karena baru berdiri tahun 2019. Oh, berarti baru satu tahun lebih lah. Kala itu ada seorang sahabatnya akan melangsungkan pernikahan. Sahabatnya tersebut meminta untuk membuat paket seserahan. Nah, kebetulan dari kecil si Iswara ini yang memang menyukai kerajinan tangan, ia pun memenuhi permintaan sahabatnya tersebut dan mempelajari pembuatan paket seserahan ini lewat YouTube. Good job! Nah, ini bisa diambil nih ilmunya. Ternyata seperti yang hukum-hukum ekonomi bilang, ada demand, ada supply. Itu kan ada permintaan dari siapa? Temennya. Ya udah, dia ambil tuh si Iswara itu job dari temennya itu. Dan dia nggak menyerah begitu aja. Dia emang nggak bisa bikin seserahan nih. Nah, akhirnya dia nyari tuh ilmu-ilmu yang baru di YouTube. Jadi jangan sampai teman-teman mau bikin ini tapi nggak bisa. Sekarang itu zamannya digital. Belajar itu bisa di mana aja. Mantap. Ya, ibaratnya dia menggunakan ataupun memanfaatkan Fasilitas yang ada. fasilitas digital, internet itu pada hal-hal yang positif. Betul sekali. Nah, ini yang harus dicontoh. Jangan buat nonton-nonton yang nggak benar kalian. Try me, bitch. Ini buat belajar, hasilin duit deh. Nah, oke, kebetulan dari kecil si owner ini emang suka sama craft, ya udah minta tolong bikinin terus, akhirnya ya keterusan bikin kotak sendiri, terus melihat tutorial di YouTube dan setelah teman-teman yang lainnya juga pada minta bikinin dan malah direkomendasiin. Tuh, ini juga kalau misalnya kita konsisten nih bikin terus bikin, direkomendasiin sama orang lain. Akhirnya kita ketagihan, terjerumuslah dalam bisnis tersebut. Iya, nggak sengaja. Jadi ya gitu. Awalnya membangun usaha ini hanya dengan 8 kotak. Modal usahanya ia dapat dari hasil kerja part-time saat di kampus. Sebagai gambaran, kotak seserahan ini alasnya berupa kayu dan penutupnya terbuat dari akrilik. Untuk setiap kotak modalnya sekitar 450.000 tuh hingga 500.000. Lalu untuk hiasan ia merogoh kocek 1 juta. Secara kasar modal awal untuk membangun usaha ini sekitar 5 juta. Not bad. Gitu. Dia nggak menyerah nih karena dia passionnya di situ. Akhirnya untuk mendapatkan modal ya dia kerja part time. Jadi kalau misalnya kalian belum punya modal,
bisa kerja part time. Iya. Ikuti si Iswara ini. Ya banyak sih buat kerja-kerja part-time gitu ya, sering ada sih. Kemudian produk Iswara pun lama-lama berkembang dengan beragam harga. Untuk sewa kotak misalnya bandrol dengan tarif 65.000, 85.000 per kotak. Wadah cincin perhiasan 50.000 sampai 60.000 dan welcome sign yang tulisan yang ada selamat datang gitu kan, para tamu undangan itu 150.000. Oke. Selain jasa sewa, ia juga menjual kotak mahar yang harganya kisaran 380.000 sampai 1 juta ke atas. Meski baru berjalan 3 tahun, 3 tahun ya, 3 tahun, mungkin dari sebelum ininya kali ya, sebelum ada nama brandnya Hantaran gitu, mungkin dia udah jalan juga. Ia bisa mengantongi omset sekitar 11 juta loh. Per bulan. Wow, mantap banget. Ini saat momen pernikahan sepi loh. Oh itu momen, lagi sepi aja dapat 11 juta per Setiap bulan. Nah. Tapi kalau lagi ramai biasanya sekitar 18 juta sampai 20 juta per bulan. Aku kira aku sungguh seorang pecundang. Wow. Dan nah ini yang paling penting lagi nih. Instagram merupakan salah satu media sosial yang menunjang bagi Iswara. Jadi penasaran dengan bisnisnya silakan dikunjungi Box Hantaran Jogja. Gunakan juga Instagram atau sosial media lainnya untuk branding dan marketing kalian. Ya, gunakan pokoknya media sosial Ya. gitu ya buat bisnis kita. Jangan sampai kita yang udah menyentuh di era digital nggak bisnis pakai digital gitu. Betul. Ya setidaknya buat publikasi atau apalah kayak gitu ya. Buat marketing, buat promosi kayak gitu, buat wadah informasi itu pakai, jangan sampai nggak pakai gitu. Kayak gitu. Oke, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga di share tentunya supaya semakin luas orang-orang terinspirasi dengan video-video seperti ini kayak gitu. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.